Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan kita sehari-hari yang sederhana, disadari atau tidak, banyak industri besar di baliknya. Katakanlah di tiap rumah ada listrik yang zaman sekarang menjadi kebutuhan primer. Lampu, TV, komputer, kulkas, AC, dan semua barang elektronik yang membuat rumah hidup ada aktivitas. Dari mana kita mendapatkan listrik? Ya, dari pembangkit listrik, PLTA atau PLTN. Itu semua industri besar. Tanpa listrik, kehidupan modern kita tidak bisa berjalan. Dapur kita, motor, mobil bisa menyala karena ada bahan bakar minyak dan gas. Bahan bakar minyak dan gas ini berasal dari tambang-tambang raksasa yang melibatkan alat-alat besar, mesin-mesin raksasa, SDM-SDM profesional dengan skala besar, ilmu dan teknologi yang wow deh. Baju, pakaian, internet, handphone, gadget, sama saja ada industri berskala besar di balik itu semua. Sekarang saya akan mengajak Anda lebih dekat lagi. Ya, lebih dekat lagi. Di dalam diri tiap manusia, tiap orang, dalam tubuh Anda ada tulang. Apa unsur utama dari tulang Anda? Salah satunya adalah kalsium. Dari mana Anda mendapatkan kalsium? Darah Anda. Ada unsur oksigen dan besi dalam darah Anda. Dari mana unsur-unsur tersebut berasal? Juga karbon, unsur vital struktur semua makhluk hidup. Dan juga air atau H2O. 80% tubuh kita terdiri dari senyawa ini. Dari mana kita mendapatkan semua itu? Anda mungkin menjawab, semua tersedia di sekitar kita, di bumi ini. Fakta menarik adalah bahwa bumi kita ini tidak memproduksi unsur-unsur tersebut. Artinya unsur-unsur tersebut bukan asli unsur-unsur bumi. Tapi unsur-unsur tersebut adalah unsur-unsur impor, alias didatangkan dari luar bumi. Siapa yang mengekspor unsur-unsur tersebut ke bumi? Dari mana unsur-unsur tersebut berasal? Dan bagaimana unsur-unsur tersebut bisa sampai ke bumi? Menjawab pertanyaan ini, kita akan menemukan fakta yang menarik. Dan jawabannya ada di sana. Bumi, bulan, planet-planet ini semua berputar pada orbitnya, mengelilingi matahari. Inilah sistem tata surya kita, mirip gerakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Planet-planet ini ibarat makmum, mengikuti imamnya, yakni matahari. Kemana matahari pergi, planet-planet ini mengikutinya. Dan matahari ini bergerak, terbang di antariksa dengan kecepatan hampir 200 km per detik. Masya Allah, luar biasa. Matahari ini tidak sendiri, bersama dengan sekitar 200 miliar bintang yang lain, juga menjadi makmum, mengelilingi pusat galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti juga sama, terbang lebih cepat, 600 km per detik, melintasi angkasa intergalaksi, bareng bersamaan ratusan galaksi yang lain, dalam lokal group dan cluster. Dan ratusan miliar cluster ini semuanya juga bergerak dengan sangat cepat dan dalam jalur yang sistematis, membentuk seperti filamen raksasa. Ini disebut jaring struktur alam semesta.
Inilah alam semesta yang bisa terpantau oleh manusia hingga saat ini, atau disebut observed universe. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan yang menarik adalah ternyata semua benda-benda ini, bintang, galaksi, tiap hari gerakannya bertambah cepat. Semakin lama kecepatannya semakin tinggi. Oke, kembali ke sini. Matahari, bola raksasa besar bersinar. Ada banyak bola-bola raksasa bersinar yang lain di langit. Nah, inilah yang namanya bintang. Ukuran bintang bervariasi. Di galaksi kita ada lebih dari 200 miliar bintang. Banyak yang ukurannya lebih raksasa dibanding matahari. Wow, Allahu Akbar. Bintang yang terdekat dengan kita, Alpha Centauri, ukurannya sedikit lebih besar dibanding matahari dan jaraknya sekitar 4 tahun cahaya atau sekitar 9,5 triliun kilometer. Sampai titik ini, Anda mungkin berpikir bahwa bintang-bintang ini tidak ada hubungannya dengan hidup Anda di bumi. Saya terpaksa mengatakan Anda salah. Kita dan bintang-bintang ini sangat berhubungan. Bahkan hubungannya sangat-sangat erat, lebih erat dari yang Anda bayangkan. Bintang, benda berpijar di angkasa yang jumlahnya jutaan miliar, triliun, pokoknya banyak deh. Yang biasa kita lihat di langit malam sedang bersinar. Ceritanya bintang-bintang itu sedang memproses gas-gas hidrogen dan helium dalam suatu reaksi nuklir yang kontinu dan menghasilkan energi yang sangat besar. Makanya bintang-bintang ini bersinar seperti yang sekarang terjadi pada matahari kita saat ini. Nah, reaksi fusi atom pada bintang inilah yang menghasilkan banyak unsur-unsur seperti hidrogen, helium, oksigen, karbon, nitrogen, silikon, nikel, besi, dan seterusnya. Disinilah pabriknya sob, di bintang, tempat diproduksi unsur-unsur yang sekarang ada di bumi. Bintanglah salah satu industri yang membuat hampir semua unsur di kehidupan kita. Karbon, kalsium di tulang kita, zat besi di darah kita, dan seterusnya. Menarik bukan? Mas, ini masih dipakai syuting. Bintang, rentang waktu hidupnya beberapa miliar tahun saja. Pada fase akhir kehidupan bintang, reaksi nuklirnya berhenti karena kehabisan elemen yang menjadi bahan bakarnya. Dan yang terjadi kemudian, bintang itu mati. Ya, mati. Tipe kematian bintang itu ada dua. Pertama, menjadi stabil, meredup, mendingin, memudar. Dan tipe kematian bintang kedua adalah meledak. Ya, bintang tersebut meledak. Ledakan sebuah bintang ini adalah ledakan yang sangat super dahsyat. Energinya sangat luar biasa. Selain memancarkan sinar dahsyat, yakni sinar gamma, juga menghasilkan gelombang kejut yang luar biasa dahsyat, yang mengkompres dan menghempaskan partikel-partikel di sekelilingnya ke seluruh penjuru antariksa. Dan sinar yang dihasilkan dari satu ledakan bintang sangat terang sekali, puluhan miliar kali lebih terang dari sinar matahari. Saking terangnya, kita bisa melihat sinar bintang yang meledak ini pada siang hari yang cerah. Ini contoh foto sebuah bintang yang meledak. Sinarnya sangat terang, bahkan lebih terang dari kumpulan miliaran bintang dalam satu galaksi ini. Masya Allah, luar biasa sekali.
Inilah yang disebut supernova. Supernova atau ledakan sebuah bintang. Ketika supernova terjadi, dalam prosesnya ini juga menghasilkan unsur-unsur yang baru seperti emas, tembaga, perak, nitrogen, uranium, dan seterusnya, dan melemparkannya ke seluruh penjuru antariksa beserta gas-gas asteroid di sekitarnya. Ini mengingatkan kita pada ayat Al-Quran di surat Ar-Rahman ayat 35-37. Kepada kamu, jin dan manusia, akan dikirimkan nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka, apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Setelah bintang mengalami supernova, biasanya kemudian terbentuklah nebula. Sebagian nebula yang banyak kita jumpai di langit adalah bekas dari supernova. Bisa dikatakan nebula itu adalah bangkai bintang. Hah? Bangkai bintang? Kayak ayam aja Pak punya bangkai. Pak Jo. Jadi ceritanya sekitar 10 miliar tahun yang lalu. Hah? 10 miliar? Lama banget Pak. Pak Jo. Sekitar 10 miliar tahun yang lalu, sebelum adanya bumi, matahari, dan planet-planet di tata surya kita, Alkisah ada sebuah bintang besar yang mengalami supernova, kemudian membentuk nebula. Di nebula inilah sebagian batuan, logam, gas mulai berkumpul. Karena gravitasi kecil yang kemudian terbentuklah planet-planet seperti Bumi, Mars, Merkurius, dan Venus, dan yang lain-lainnya. Dan di tengah nebula sendiri, menurut sebagian ilmuwan, dengan dipicu oleh bintang yang lain mengalami supernova, yang mana gelombang ledaknya menekan gas-gas nebula, kemudian terbentuklah gravitasi yang lebih besar berputar, kemudian menarik gas helium dan hidrogen. Karena tekanan dan putaran membuat suhu memanas hingga miliaran derajat Celcius, maka terjadilah reaksi nuklir dan lahirlah matahari. Seperti itulah proses terbentuknya tata surya kita. Jadi, sebagian besar unsur di bumi asalnya dari sini, supernova. Kenapa lagi, Bapak?
Sampai fase ini, tata surya kita terbentuk, tapi kondisi bumi masih kering, sebuah planet mati. Ada satu lagi unsur yang menjadi kunci kehidupan, yang diproduksi dan didatangkan dari langit, yakni air. Sebelum kita melihat industri yang membawa air ke bumi, mari sekilas kita melihat ayat-ayat Al-Quran tentang hal ini. Allah yang memberi kehidupan di bumi dengan menurunkan air dari langit. Unzila minas sama'i ma'a. Allah menggunakan bahasa yang unik, menurunkan air dari langit. Dan banyak ayat di Al-Quran memakai istilah ini, seperti di surat Al-Baqarah ayat 22, surat Ar-Ra'd ayat 17, surat Ibrahim ayat 32, dan masih banyak lagi. Fakta yang menarik adalah definisi langit menurut Al-Quran. Langit ada 7 lapis atau 7 tingkat. Menurut penggambaran Al-Quran, area langit yang terdekat atau langit dunia, atau istilah Al-Qurannya Sama'ud dunia, adalah area atau tempat di mana terdapat benda-benda bersinar atau kaukab masobih, yang biasa diterjemahkan dengan bintang-bintang. Jadi minas sama'i ma'a atau air dari langit yang berulang-ulang disebut dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau yang dimaksud langit adalah ruang angkasa yang setidaknya lebih jauh dari bulan kita, maka yang dimaksud dengan minas samawati ma'a, air dari langit, sepertinya bukanlah fenomena hujan yang biasa kita alami, yang kadang-kadang bikin banjir Jakarta. Karena hujan yang itu bukan air yang turun dari langit. Lantas, apa yang dimaksud dengan unzila minas sama'i ma'a, yang artinya telah diturunkan air dari langit, yang memberi kehidupan bumi setelah matinya? Wallahu alam. Insya Allah para ulama ahli tafsir yang bisa menjelaskannya dengan lebih baik. Sampai saat ini, tentang asal-usul air di bumi, ada beberapa teori dari para ilmuwan dunia. Ada pendapat yang mengatakan air di bumi berasal dari komet, asteroid, atau meteorit yang menabrak bumi di awal-awal terbentuknya planet bumi. Komet atau benda-benda langit ini adalah hidrogen dan oksigen yang berbentuk es setelah menabrak bumi dan disebabkan temperatur bumi yang hangat. Karena dekat dengan matahari, maka batuan es komet tadi mencair. Dari sinilah kemudian menjadi lautan dan semua air di bumi, termasuk air di tubuh kita. Ada pendapat lain bahwa air berasal dari gas-gas hidrogen di planet Jupiter yang pada suatu waktu mengalami pergeseran orbit, sehingga banyak gas-gas hidrogennya tertarik oleh gravitasi bumi. Beberapa pendapat para ilmuwan tersebut ada satu kesamaan, bahwa air yang ada di bumi berasal dari benda-benda langit, komet, meteorit, asteroid, ataupun gas-gas planet lain. Subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bisa dikatakan kita ini adalah makhluk kosmik, karena material dasar asal kita dari kosmik angkasa. Wow, Masya Allah. Bukan begitu, Pak? Fenomena di langit tidak hanya menciptakan material dasar kehidupan saja, tetapi lebih dari itu.
Penempatan bumi sendiri dengan orbitnya mengelilingi matahari pada suatu jarak yang sangat tepat, sekitar 150 juta kilometer. Inilah zona berhabitat di tata surya matahari, karena di luar zona ini tidak memungkinkan adanya kehidupan. Misal saja posisi bumi digeser sedikit lebih dekat ke matahari, maka temperatur akan meningkat dan air di bumi akan menguap, mendidih, memenuhi atmosfer dengan kabut panas, dan bumi akan menjadi kering gersang. Juga kalau posisi bumi digeser sedikit lebih jauh dari matahari, maka air di bumi akan menjadi es, laut membeku, dan bumi akan menjadi planet beku. Tidak hanya penempatan posisi jarak saja, tetapi menjaga posisi ini tetap stabil seolah ada penahannya, mencegah bumi tidak terpelanting lepas keluar dari orbitnya, melayang hingga keluar angkasa, atau menahan bumi supaya tidak jatuh ke matahari karena gravitasi matahari, yang tentu saja bumi akan hangus terbakar. Orbit bumi demikian ini tentu menggunakan perhitungan yang sangat teliti. Gravitasi matahari, massa bumi, zona berhabitat, kecepatan orbit, besarnya gaya awal yang menggelindingkan bumi pada orbit pertama kali, dan seterusnya. Sungguh naif jika ada orang mengatakan semua ini bisa terjadi karena kebetulan. Tidak hanya posisi bumi terhadap matahari, bahkan yang lebih besar lagi, posisi matahari kita ini di galaksi Bima Sakti juga tepat. Tidak berada di pusat lengan spiral atau di dekat pusat galaksi yang populasi bintangnya jauh lebih padat, sangat padat bahkan, seperti kota metropolitan ya. Yang mana banyak bintang berarti banyak radiasi, banyak gravitasi, gas, asteroid, banyak lalu lalang benda-benda langit lain, banyak gelombang-gelombang kebut, dan seterusnya. Yang itu semuanya bisa mengganggu sistem tata surya kita, mengganggu kelangsungan kehidupan di bumi. Wow, Masya Allah, luar biasa. Satu lagi yang paling besar di obrolan kita kali ini, ada halo hitam yang super mega raksasa, yang besarnya bisa 10 kali galaksi kita, yang membungkus galaksi dan menahan bintang-bintang ini tidak lepas keluar terpencar dari galaksi, menjadikannya tetap utuh dalam satu kesatuan galaksi. Materi dan energi yang luar biasa ini tidak kelihatan oleh mata, dan menurut beberapa ilmuwan, justru materi ini yang mengisi 95% alam raya ini. Para ilmuwan menyebutnya dengan materi gelap atau dark matter, dan energi gelap atau dark energy. Subhanallah, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dengan kokoh, dan Allah lah yang memeliharanya. Hingga saat ini para ilmuwan dunia belum mengetahui banyak tentang materi gelap dan energi gelap ini.
Dibutuhkan bintang yang besar dan supernova yang menjadi pabriknya, memproduksi unsur-unsur utama yang kemudian membentuk kehidupan di bumi, membentuk manusia. Dibutuhkan gravitasi raksasa dari matahari untuk menjaga kestabilan kehidupan makhluk di bumi. Juga dibutuhkan massa dan energi yang super mega raksasa yang menjaga kestabilan matahari dan bintang-bintang lain supaya tetap stabil dalam satu kesatuan galaksi raya. Jadi, di balik kehidupan manusia di bumi, ada industri-industri sangat besar, raksasa, super mega besar, berskala bintang, bahkan galaksi. Subhanallah, Allah, amazing. Industri langit, wow, sungguh luar biasa dahsyat. Dan ini sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Untuk menciptakan manusia dan juga kehidupan pengaturan semesta ini dibutuhkan energi yang sangat-sangat besar, luar biasa dahsyat. Bukan hanya itu, juga kecermatan, akurat, dan juga teknologi yang super wow deh. Nah, jelas ini bukan hal yang main-main. Masih mau main-main di kehidupan ini? Jadi, diri kita, saya, Anda, dan semua manusia, bumi, bintang-bintang, dan galaksi adalah saling terkait dan berhubungan. Ini adalah satu paket sistem raksasa besar yang sangat dahsyat dan sangat harmonis, yang dirancang oleh Yang Maha Besar, Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Cerdas. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang sama juga merancang sistem gerak manusia, yakni sistem risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Luqman ayat 21, Allah berfirman, "Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu manusia apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin." Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di karya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Industri langit seputar aspek fisik atau seputar hal-hal material dari kehidupan manusia. Sebagaimana kita ketahui, ada aspek lain selain hal-hal material dalam kehidupan manusia, yakni aspek non-fisik.
video kami berikutnya, kami akan memaparkan seputar aspek yang non-fisik ini dengan format yang lebih menghibur dan menarik. Format film dengan genre drama action. Judulnya Naluri Langit The Movie. Gimana Pak? Lanjut. Jangan lewatkan.